Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang jatuh pada tanggal 13 Mei 2021 yang juga bertepatan dengan hari Idul Fitri, saudara kita dari Muslim. Dan kita bersyukur untuk kita boleh melaksanakan ibadah walaupun dalam kondisi yang mengharuskan kita beribadah di rumah saja, tetapi percayalah bahwa Allah hadir, Roh Kudus hadir di mana-mana kita ada dan di mana-mana kita memanggil namanya. Sebelum kita bersaat teduh dan mempersiapkan diri, dengarkan panggilan beribadah kita di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah kita mendapatkan dan memperoleh kelegaan daripada Tuhan melalui ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang memastikan bahwa di dalam Dia ada kelegaan, di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Yesus Kristus ada surga yang nyata, di mana Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Mari kita bersaat teduh. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Bersama-sama dengan semua orang yang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pujian kita yang pertama dalam nyanyian kemenangan iman nomor 206, Hormat Maha Besar. Pujian yang menghentarkan kita untuk meninggikan nama Allah di dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ini, dan membawa kita untuk semakin sadar bahwa pengagungan kita hanya kepada Dia yang telah membukakan jalan kepada kita dalam Yesus Kristus. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud nobatkan
Raja mulia, dan puji Yesus Tuhanmu. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 206, hormat maha besar. Kita dengar nadanya dulu untuk satu kali. Setelah itu kita baru nyanyikan bersama-sama. Pembacaan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 merupakan peristiwa akan terangkatnya Yesus Kristus yang disaksikan oleh ke-11 murid pada saat itu. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya ke-53 berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita akan masuk dalam pujian yang kedua. Dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 17, walau 1000 lidah. Sebagaimana para murid saat mereka kembali dari mereka menyaksikan akan terangkatnya Yesus ke surga, mereka sangat bersukacita dan senantiasa mereka berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari kita melihat contoh kehidupan para murid ini, bahwa apa yang mereka saksikan adalah benar adanya, sehingga hari demi hari setelah peristiwa itu, mereka hanya memuliakan nama Tuhan. Pujian yang kedua ini yang mengatakan walau 1000 lidahku. Artinya kita menggunakan mulut kita menggunakan hidup kita ini untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita dengar nada atau notasi lagu ini. Nanti setelah itu kita baru menyanyikan pujian ayat 1 dan atau bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersama-sama ya, ayat yang pertama. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu. Yang kedua, Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenang, pemaram yang pedih. Demikian pujian kita. Kiranya pujian ini mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan seluruh jemaat yang mendengarkan. Roh Kudus berotoritas atas kami, dan kami mempersilakan Tuhan bekerja atas diri kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Biarlah melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan momentum kami melihat
Tuhan Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, memiliki seluruh jagat alam raya ini, dan juga mempersiapkan surga yang kekal bagi kami yang percaya kepadanya. Terpujilah namamu ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis yang mau mengganggu konsentrasi kami tolak, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan waktu ini adalah waktu Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke surga buat kita yang hadir maupun bagi kita yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah melalui kenaikan Yesus ke surga merupakan momentum pembuktian iman kita dalam Yesus Kristus adalah benar adanya. Kita buka firman Tuhan menyambung yang sudah dibaca dalam pembacaan di awal tadi, yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 24 ayat 44 sampai ke 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab-kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sudah saya baca ayat yang ke-50 sampai 53 tadi untuk mempersingkat waktu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa yang sangat unik, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang kita tahu bahwa sejak Henok terangkat, dan katanya juga Musa juga terangkat, kata para penulis. Dan yang terakhir adalah siapa? Elia. Tetapi mereka tidak melalui satu peristiwa yang dilakukan dan seperti yang Yesus alami. Dari kematian, penyiksaan, kematian, penyalipan, sampai dia dikubur, kuburnya itu dimeterai. Dan dari peristiwa itu 40 hari kemudian berturut-turut Yesus meneguhkan para murid dan orang-orang percaya pada saat itu. Tepat pada hari ke-40 ia terangkat ke surga. Dan peristiwa ini dicatat oleh 4 Injil yang menjadi sebuah pusat keterangan bagi kita, yang dapat kita yakini sebagai satu peristiwa yang benar adanya. Jadi kenaikan 40 hari setelah Yesus bangkit dan ditambah dengan 10 hari menjadi hari ke-50, yaitu hari Pentakosta. Jadi dari hari ini 10 hari ke depan yang jatuh di hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 akan menjadi satu hari perayaan, yaitu hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus bagi para murid dan orang-orang percaya pada saat itu. Dan hari kenaikan dan hari Pentakosta itu adalah
salah satu perayaan hari besar Kristen. Dan yang kita tidak tahu setelah hari Pentakosta itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menghakimi semua bangsa. Jadi semua hari kita peringati, dari hari lahirnya, hari dia mati atau disalib, kemudian hari kebangkitan yang kita sebut hari Paskah, lalu hari kenaikan, hari Pentakosta, dan satu hari yang belum kita tidak tahu sampai hari ini, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Yang jelas Alkitab mencatat dia naik ke sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, 3, dan 4. Bahwa dia pergi ke sana, bukan hanya pergi duduk-duduk di sorga, tetapi dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, Yesus saja sebagai Tuhan enggak berhenti bekerja buat kita di sorga. Kalau kita baca jelas itu bahwa dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena apa? Di mana nanti dia berada, kita pun berada, itu janji dia. Jadi jangan sampai kita berhenti bekerja selagi masih ada waktu dan kesempatan Tuhan beri kepada kita. Karena apa? Alasannya paling tepat. Bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga, dia tidak berhenti bekerja. Dia tidak menganggur-nganggur dan duduk-duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan rumah bagi Bapak Ibu Saudara. Dia menyediakan tempat yang indah bagi kita. Sehingga selagi kita menunggu kesempatan itu, menunggu waktu itu, kedatangannya yang kedua kali, mari kita jangan pernah berhenti bekerja. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan melihat dan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu pesan terakhir, atau pesan-pesan perpisahan, atau pesan-pesan penting yang Yesus sampaikan kepada para murid. Pesan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-48, sebagaimana yang sudah saya baca tadi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi Yesus mengajak para murid yang hadir, bukan hanya 1-2 orang, tapi 11 murid yang hadir di situ. Yesus meminta mereka untuk menjadi saksi. Kamu adalah saksi, bukan kalian. Kenapa tidak sebutkan kalian adalah saksi? Kata kamu itu menunjukkan kepada personal, kepada hubungan yang khusus, kepada semua orang yang hadir di situ memiliki hubungan dan kualitas yang sama. Setelah 40 hari kebangkitan Yesus, dia memulihkan mereka, dia memberikan rasa percaya diri kepada mereka, bahkan dia menghembuskan roh kepada mereka untuk mereka bukan lagi seperti yang dulu, tapi mereka menjadi pribadi yang berani, pribadi yang cerdas, pribadi yang cakap. Itu sebabnya disebutkan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dia tidak menunjukkan kepada 1 orang atau 2 atau 3 orang. Bahkan yang kita tahu bahwa Yohanes adalah murid yang paling dikasihi. Dia tidak bilang, Yohanes kamu ya yang nanti kemudian menjadi saksiku. Enggak. 11 orang, mungkin ada yang lain di situ. Mereka pun ditunjuk kamu. Artinya menunjukkan bahwa kekristenan itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Bukan karena saya anggota gereja mana. Kalau di daerah tertentu, gereja Kemah Injil ini dibilang agama Kristen. Sampai gereja Kemah Injil itu dibilang agama Kristen. Paham ya? Jadi kalau datang gereja lain, itu bukan agama Kristen. Bahkan saya pernah dengan beberapa dosen dan teman-teman ada pelayanan di daerah Sumatera Utara, saya tidak usah sebutkan tempatnya. Sampai mereka menyebutkan kami dari sekte mananya kamu datang ini, katanya. Karena mereka menganggap gereja HKBP lah yang paling mereka tahu dan paling membawa mereka kepada Kristus. Jadi kalau datang gereja lain atas nama gereja lain, mereka bilang sekte. Sekte itu kan apa sih artinya?
aliran sesat, aliran yang berbeda ya. Jadi menurut pemahaman kami, wah kami dianggap orang yang tidak sesuai dengan mereka. Ya. Jadi pada saat itu Tuhan meminta supaya, Yesus meminta supaya para murid itu menjadi saksi secara pribadi. Bukan pada saat mereka menjadi dalam suatu komunitas yang besar baru mereka berkata kami adalah saksi. Tapi ketika mereka terpisah dari komunitas itu, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dosa di atas dosa, kudus di atas kudus. Itu menunjukkan kamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan ini, kamu adalah saksi. Saya adalah saksi. Saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya punya kuasa yang sama. Saya punya kualitas rohani. Saya punya citra diri. Saya punya aura Kristus. Saya punya kemampuan untuk bersaksi. Itu artinya kamu. Menunjukkan kepada pribadi lepas pribadi. Nah, kita diingatkan selalu di dalam 1 Korintus. Ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Pada saat kita mengikuti perjamuan, saat kamu makan dan minum cawan ini, kamu menjadi saksiku, menjadi saksi Tuhan sampai Ia datang. Itu mengingatkan kita, perjamuan kudus itu mengingatkan kita kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Supaya kita ingat bahwa saya ini adalah saksi atas kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Saya bukan lagi saksi daripada dosa. Saya bukan lagi saksi pada diri saya sendiri. Seringkali hamba Tuhan kalau bicara tentang dirinya, berani menggambarkan hidupnya atau mencontohkan hidupnya dan memperbandingkan hidupnya dengan Injil Kristus. Ini sangat berbahaya. Mimbar sudah mulai dikotori dengan Injil-Injil pribadi. Kita saksi bukan saksi pribadi kita, bukan saksi karena kita menjadi orang yang berpangkat. Kita menjadi saksi bukan kemudian kita menyampaikan diri kita dan keluarga kita. Yang kita menjadi saksi di sini adalah kita menjadi saksi dari segala peristiwa yang dahsyat dan ajaib atas peristiwa yang sudah Tuhan lakukan bagi umat manusia. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya hidup sampai hari ini tidak terpapar COVID-19 atau COVID-19 ataupun varian baru, itu ada rencana Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya menjadi saksi. Amin. Menjadi saksi dari segala peristiwa yang ajaib dan dahsyat. Kata martir itu, atau saksi, atau marturia itu adalah kesaksian. Kalau dari bahasa aslinya martir itu ya berani mati. Berani terhadap sebuah resiko. Sebelumnya Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus disalibkan dan ketika dia belum ada dalam penampakan, dia menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut kepada para murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi ketika Yesus menghembusi mereka dengan kuasa Roh Kudus, menghembusi ya, bukan peristiwa Pentakosta. Menghembusi itu yang saya sampaikan kemarin itu menyadarkan. Mereka kan pingsan rohani, jadi ketika dihembusi oleh Yesus kembali, seperti memberikan sebuah kuasa yang baru, karena mereka diliputi dengan ketakutan. Saat itulah mereka seperti menjadi berani dan mau dan siap menjadi martir. Ini pesan yang pertama buat kita melalui peristiwa peringatan hari kenaikan Yesus ke surga, yaitu kamu adalah saksi. Bilang sama-sama, kamu adalah saksi. Yang kedua, pesan yang kedua yang Yesus sampaikan kepada para murid, kamu harus tinggal dalam kota ini, yaitu Yerusalem. Khotbah beberapa minggu yang lalu setelah peristiwa kebangkitan Yesus, Yerusalem itu adalah
melambangkan apa? Aktivitas rohani. Yerusalem melambangkan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Yerusalem itu merupakan pusat rohani. Saya sudah jelaskan Yerusalem secara rohani maupun secara politik, yang sampai hari ini tidak boleh dikuasai oleh negara manapun termasuk bangsa Israel. Itu sudah ada kesepakatannya. Ya, jadi yang punya itu saya bilang apa? Tuhan Allah. Yang punya itu Allah, Yahweh. Jadi Yerusalem itu pusat dari kehadiran Allah dalam kehidupan umat manusia. Dan digambarkan Yerusalem itu adalah aktivitas rohani. Di ayat ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa mereka harus tinggal di kota ini? Mengapa mereka harus tinggal di Yerusalem? Sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita membaca dengan teliti peristiwa 40 hari setelah Yesus bangkit, murid-murid itu kocar-kacir. Ada yang sudah pergi mau jadi nelayan, ada yang mau pergi ke tempat kampung halaman, ada yang kembali kepada keluarganya, ada yang sudah kembali kepada kehidupan lama. Jadi Yesus bilang, kamu jangan meninggalkan kota ini. Itu pesan yang kedua. Jangan meninggalkan persekutuan. Jangan meninggalkan kehidupan rohani. Jangan meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Jangan meninggalkan keluarga. Tujuan supaya para murid untuk tetap ada di Yerusalem ada 3. 1, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Karena Tuhan Yesus sadar bahwa ketika mereka jauh dari persekutuan, jauh dari teman-teman atau para murid, 11 murid pada saat itu, maka mereka menjadi lemah. Beberapa hari ini saya ada kelapa, ada daun kelapa yang ditebang, dan saya manfaatkan itu untuk mengambil lidinya. Anak-anak saya tanya, itu jadi apa nanti Pi? Ini terbuat dari apa? Mereka tanya, lidi itu terbuat dari, ya dari daun ini. Saya coba kumpulkan satu persatu, dari sedikit, lama-lama banyak, mungkin segenggam ini ya, sebesar ini. Akhirnya bisa dipakai untuk membersihkan daun-daun yang kering. Artinya ketika daun itu masih nempel di tulang atau di batang itu, maka sesungguhnya dia tidak dapat apa-apa. Lalu kemudian ketika dikupas, ya, saya ngebayangkan kehidupan manusia kedagingan kita dikupas. Lalu kemudian tinggal tulang kita yang bersih, atau tubuh kita yang dibersihkan, tubuh rohani kita. Lalu dikumpulkan menjadi satu dan menjadi besar. Saya ngebayangkan begitulah persekutuan. Kalau persekutuan itu hanya satu orang yang melakukannya, hanya satu orang yang beraktivitas, maka sesungguhnya persekutuan itu tidak akan pernah berdampak. Demikian juga dengan kekristenan. Kalau hanya satu gereja yang menyuarakan Injil, yang menyuarakan bagaimana kita memberitakan Injil kepada suku-suku dan bangsa, maka sesungguhnya gereja itu juga tidak akan kuat. Maka para murid diminta oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk mereka tetap berdiam diri di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi. Jangan kemana-mana, tetap fokus. Yang kedua, kenapa mereka harus tinggal di dalam kota Yerusalem? Karena mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan inilah peristiwa Pentakosta yang akan kita rayakan 10 hari dari hari ini. Artinya 1 hari Minggu, 2 hari Minggu kemudian. Itulah hari Pentakosta. Dihitung dari 50 hari kebangkitan Tuhan Yesus.
Jadi inilah hari Pentakosta yang harus mereka jalani. Dan kenapa harus menunggu 10 hari? Ya. Atau yang ketiga ini, tujuan supaya para murid untuk tinggal di Yerusalem, yaitu penggenapan 10 hari setelah kenaikan. Nah, mengapa harus 10 hari? Yaitu tadi saya sebut tadi, karena 10 hari ke depan merupakan hari raya Pentakosta. Sebuah hari raya yang besar, yang juga dirayakan oleh bangsa Yahudi, orang-orang Israel. Bahkan mereka yang telah pergi merantau jauh, ya, menjadi mungkin kawin dengan bangsa-bangsa yang lain, tapi mereka masih punya garis keturunan Yahudi. Yang sekarang orang sebut mereka itu Zionis, ya, yang hari-hari ini bikin heboh di sana. Kalau orang Yahudi asli sendiri, mereka hidup berdampingan. Tapi mereka yang datang yang nggak punya tanah, mereka inilah yang kemudian bikin rusuh di sana. Karena mereka menganggap dan memegang kitab suci mereka bahwa tanah Kanaan itu adalah hak mereka. Dan sampai hari ini terus berjuang. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa Pentakosta ini dibarengi, dan memang momentum itu dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasanya. Karena akan berkumpul, nanti disebut dalam peristiwa Kisah Para Rasul pasal 2 itu, ada orang Arab di situ berkumpul, ada orang dari orang yang berkulit hitam, berkulit putih, muncul semua di situ. Dan saat mereka berkumpul, turunlah Roh Kudus atas murid-murid dan orang-orang percaya. Dan mereka bisa berbahasa dalam berbagai bahasa. Peristiwa ini yang dikatakan sebagai momentum yang tepat, ledakan penginjilan yang kemudian sampai hari ini berpengaruh dalam kehidupan gereja. Oleh karena apa? Karena mereka tinggal dalam persekutuan yang kuat. Karena mereka tinggal dalam komunitas yang tepat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mencari komunitas persekutuan yang membangun iman kita. Kalau kita punya grup WA itu mungkin ratusan atau puluhan, ikutlah grup WA atau WA group yang membangun iman. Jangan meruntuhkan iman, jangan merusak iman, jangan merusak mata pencarian, jangan merusak atau menambah air mata kita. Sebab komunitas itu menentukan siapa kita dan bagaimana kehidupan kita kemudian hari. Jadi para murid diminta untuk tinggal, itu pesan yang kedua. Tinggal di Yerusalem. Karena Yerusalem itu melambangkan persekutuan kita dengan Tuhan, melambangkan aktivitas rohani, dan mereka juga kemudian menerima kuasa daripada Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Kemudian pesan yang ketiga, pertobatan dan pengampunan dosa. Ayat 47. Kita naik ke atas. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kok mulai dari Yerusalem? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa Yerusalem itu adalah pusat rohani. Jadi orang yang ada di Yerusalem, ya, melambangkan rohani tadi ya. Orang yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan yang baik, yang erat, maka sesungguhnya dia sudah punya kekuatan rohani. Pengampunan dosa para murid tidak boleh memberitakan pengampunan dosa tanpa tuntunan pertobatan. Kita tidak bisa memberitakan Injil sembari kita juga melakukan dosa. Ingat baik ini. Injil kerajaan Allah tidak akan pernah berkembang kalau kita sebagai orang percaya sampai hari ini juga masih terikat dengan kuasa dosa. Untuk itu
Para murid dituntut dengan hal yang sama. Mereka harus mengalami pertobatan. 40 hari lamanya Yesus menunggu hari yang tepat untuk dia meninggalkan para murid. Jadi 3,5 tahun itu tidak cukup rupanya untuk mengalami pemulihan. Tambah lagi 40 hari. Pengalaman demi pengalaman, hari lepas hari. Yesus terus mengingatkan mereka hidup dalam pertobatan. Karena mereka nggak mungkin menyampaikan dan membebaskan orang dari dosa kalau mereka sendiri masih hidup dalam kubangan dosa. Catat baik-baik. Gereja tidak akan mengalami pertumbuhan. Injil kerajaan Allah tidak akan pernah tersebar luas kalau kita masih hidup dalam dosa. Para penginjil masih hidup dalam kubangan dosa. Kalau para hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan masih bersekutu dengan doa. Mari kita perkuat persekutuan kita dengan Tuhan. Jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena dengan kehidupan kita lah orang lain akan melihat kuasa dan kemuliaan Kristus nyata. Saya pernah ikut satu waktu masih remaja di daerah saya. Ada seorang mengalami kerasukan. Ketika didoakan, setan ini masih ketawa-ketawa. Tambah dia ketawa lagi. Datang hamba Tuhan yang memimpin gereja kami pada saat itu. Mulai dia menuding hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu dituding-tuding sampai dia nggak tahan, dia meninggalkan tempat peperangan itu. Ya saya lihat aneh, kok hamba Tuhan bisa kalah dengan tudingan seperti itu. Harusnya dia melawan. Karena memang roh iblis itu ada yang namanya pendakwa. Kebanyakan yang mereka buat begitu. Menuding orang sampai orang itu tidak mampu bertahan. Yang sebenarnya Pak Gembala kami orangnya kuat, orangnya hebat. Tidak sesuai dengan apa yang diomongi. Dia bilang, wah Pak Gembala ini makan uang gereja. Oh ada bendaharanya kok. Ya kan? Itu cara dia menuding. Karena banyak roh gosip yang menggosip situasi itu. Sehingga setan pun tahu situasi gereja. Dalam pengalaman ini, saya menyatakan bahwa kalau kita tidak siap secara rohani dalam menghadapi peperangan, maka habislah kita. Saya bawa kita kepada peristiwa Alkitab dalam Kisah Para Rasul. Ada anak seorang dukun namanya Skewa, 2 anaknya. Mereka mau mencoba meniru-niru gaya Paulus untuk mengusir setan, orang yang kerasukan. Tapi yang mereka buat bukan mengusir dalam nama Yesus, tapi mereka mengutuki setan dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Setan balik menyerang mereka, dan kedua orang itu berlari tanpa busana, kata firman Tuhan. Mereka lari telanjang. Karena mereka masih hidup dalam dosa. Mereka nggak punya kekuatan rohani, mereka tidak punya perisai, mereka tidak punya senjata untuk melawan. Tapi dengan berani, dengan gagah berani, mereka mau menghardik kuasa setan, yang tentunya setan jauh lebih kuat dari mereka. Jadi Injil tidak akan pernah sampai kepada orang-orang yang memerlukan itu apabila si subjek atau yang pengantar Injil itu masih hidup di dalam dosa. Mau program dengan dana yang hebat, mau puluhan juta miliaran kita siapkan, Injil itu tidak akan pernah menyelamatkan. Saat lembaga itu, pribadi itu, kamu-kamu yang ada dalam gereja masih hidup di dalam dosa. Ini menjadi perenungan sekaligus tudingan bagi kita, bagi saya. Apa benar saya ada di Pulau Sumatera ini? Benarkah saya tidak hidup atau sudah hidup benar-benar di hadapan Tuhan? Atau saya membiarkan dosa beranak pinak dalam hidup saya? Oleh karena itu ini tugas kita bersama untuk melihat saya. Makanya Yesus bilang, kamu adalah saksi. Bukan penginjil ini adalah saksi, bukan. Kamu. Coba sekarang bilang, kamu.
Itu menunjukkan pada saya kan, pada diri kita. Bukan kepada satu gereja, tapi kepada pribadi yang ada dalam gereja itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, momen kita memperingati akan kenaikan Yesus ke surga ini, kita ingat 3 pesan yang sudah kita dengar. Yang pertama, kamu adalah saksi dan kamu harus tinggal di Yerusalem. Kemudian kamu hidup dalam pertobatan dan pengampunan dosa. Dan yang terakhir, kita hidup dalam berkat Tuhan. Di ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sama juga yang dilakukan oleh gereja ya. Jadi berkat itu ketika pendeta angkat tangan, itu adalah pengutusan. Artinya setelah kita dari kegiatan ibadah ini, kita diharapkan menjadi saksi. Hidup dalam kerohanian yang baik, yang mapan. Kemudian kita tinggal dalam berkat Tuhan. Pesan yang terakhir menjadi poin khotbah hari ini yang Yesus sampaikan juga kepada kita bahwa kita hidup dalam berkat. Ini yang keempat ini enak ya, hidup dalam berkat. Semua orang mau ini. Siapapun dia. Tapi yang 1, 2, 3 tadi agak berat. Ya tidak apa-apa. Walaupun berat kita harus terima itu. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ia memberkati mereka. Kita memerlukan berkat Allah atas kehidupan kita. Siapa yang tidak memerlukan berkat Allah? Saya rasa semua kita memerlukan berkat itu. Alkitab mengajarkan beberapa hal mengenai berkat. Kata berkat dalam bahasa Yunani disebutkan eulogia. Berarti sebuah karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi ketika penginjilan berhasil, kita bisa membuka gereja, itu adalah karunia ilahi. Amin. Bukan karena saya. Arti eulogia berikutnya, kehadiran Allah bersama-sama dengan kita, Immanuel. Itu berkat. Ketika anak-anak cucu kita dimanapun mereka tersebar, kita berkata Tuhan Immanuel, itu berkat. Allah bersama-sama dengan mereka, itu berkat. Apalagi sekarang kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Walaupun ketemu nggak boleh salaman, nggak boleh cipika-cipiki, nggak boleh pelukan. Tak boleh katanya. Tapi kita ada berkat yang menghangatkan kita. Jauh di mata, dekat di hati, kata Rasul Paulus. Ada berkat Allah yang menghangatkan kita, yang membuat kita terus dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, berkat arti eulogia. Yang ketiga, pemberian Allah berupa kuasa, kekuatan, dan pertolongan. Yang saya pernah cerita itu, ketika saya berhadapan dengan satu anak remaja kami yang mengalami kerasukan di Kalimantan, para medis bilang dia ini mengalami kerusakan otak, gangguan di otaknya. Begitu saya pegang aja dia udah kesakitan. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, walaupun kita belum sempurna, ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan yang termanifestasi dalam orang yang mengalami kerasukan, mereka sudah tahu bahwa kuasa perlindungan yang ada pada kita itu yang membuat mereka gentar. Dan pengalaman itu sudah saya rasakan berkali-kali. Menunjukkan saya yakin dan percaya dalam diri saya ketika saya terus memperbarui hubungan saya dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka karya, salib dan pekerjaan Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Kata eulogia yang terakhir. Pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Itu eulogia yang terakhir. Jadi pekerjaan Allah dalam diri kita, apapun yang kita kerjakan, itu akan menghasilkan kebaikan. Itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Misalnya kita bangun sekolah, kita bangun panti asuhan, kita bangun yayasan, kita bangun apa saja yang kita bisa buat. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Karena apa? Karena pekerjaan Allah ada dan melalui diri kita. Nah, bagaimana kita menerima berkat Tuhan itu? Apabila kita kaitkan dengan ketika Yesus naik ke surga lalu dia memberkati para murid. Kita harus senantiasa mengharapkan Yesus berkat. Yesus adalah sumber berkat atas pelayanan kita, atas pekerjaan kita, dan di dalam keluarga kita. Bukan hanya mengharapkan doa hamba Tuhan atau pendeta, tapi Yesus adalah sumber dari segala berkat. Itulah yang kita harapkan dalam doa kita. Begitu kita buka usaha dalam nama Yesus. Berapa kali saya sampaikan kepada mereka yang punya usaha. Karena dalam usaha itu juga ada peperangan roh, Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir bahwa mungkin orang lain senang juga dengan usaha kita. Ada banyak orang yang tidak senang dengan usaha kita. Mereka berusaha untuk menghancurkan usaha yang kita buat dengan pekerjaan kuasa kegelapan. Untuk itu ketika kita buka usaha, bukalah kunci itu dalam nama Yesus. Berdoa sebelum kita melakukan aktivitas. Meminta kepada Yesus adalah sumber berkat. Yang berikutnya, kita harus percaya, mengasihi dan taat kepadanya. Yang ketiga, kita harus menyingkirkan segala hal-hal dari kehidupan kita yang merintangi berkat itu sendiri. Lalu yang terakhir, berkat Allah tidak boleh disamakan dengan keuntungan. Para murid, 11 murid itu tidak langsung kaya atau menjadi pengusaha hebat ya. Identik kalau orang pergi naik haji, wah tiba-tiba dia kaya. Tidak seperti itu para murid. Tiba-tiba mereka punya inspirasi menjadi pengusaha besar dan namanya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tidak ada tuh. Kenapa? Berkat yang mereka peroleh itu bukan keuntungan. Harus dicatat baik-baik. Bukan keuntungan materi. Atau ketika Bapak Ibu mau dan bersedia sepanjang waktu, bahkan seperti Raja Daud dengan istri mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari tempat lain. Wah, menjadi seperti hamba Tuhan, menjadi seperti gembala misalnya. Tapi mengharapkan supaya usahanya yang ada di kota ini, kota itu, di negara ini, pokoknya yang penting Tuhan berkati. Wah, bukan seperti itu motivasi kita. Bukan seperti itu motivasi para murid. Tetapi mereka memperoleh berkat itu supaya mereka tahan atas penderitaan. Berkat kita itu adalah tahan atas penderitaan. Berkat itu tidak melulu kesenangan. Berkat itu bisa melalui sakit penyakit. Berkat itu bisa melalui kesusahan kita dalam keluarga, itu berkat. Berkat itu bisa melalui kesulitan-kesulitan hidup yang kalau kita daftarkan satu persatu, mungkin bisa ribuan halaman yang kita catat. Jadi berkat itu tidak melulu bicara tentang materi, tetapi kesanggupan Bapak, Ibu, dan saya untuk memikul salib, untuk menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, itu pun adalah berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Sepulangnya mereka dari situ, dari melihat peristiwa kenaikan Yesus ke surga, berkat mereka itu hanya sukacita. Oh iya benar ya, Yesus itu Tuhan, itu aja. Makanya mereka pergi, bukan tidak kemana-mana lagi. Mereka tinggal di Yerusalem, bahkan Alkitab tadi mencatat apa? Mereka tinggal di dalam bait Allah dan memuji Allah. Inilah berkat yang mereka lihat, yang mereka peroleh. Mereka tidak bawa sekarung uang, perak, dan permata setelah mereka melihat Yesus terangkat. Atau ketika Yesus terangkat maka dia menghamburkan emas dan permata dan para murid mengambil dan berebut-rebutan. Tidak ada begitu. Tapi mereka pulang dengan sukacita. Mereka sangat bersukacita. Itulah berkat yang mereka peroleh tatkala mereka menerima pesan
yaitu 4 pesan tadi. Pesan yang pertama tadi adalah kamu menjadi saksi dan kamu tinggal di Yerusalem. Kamu hidup dalam pertobatan dan pengampunan dosa. Kamu hidup di dalam berkat sukacita Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Lewat peristiwa kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Adalah kebenaran yang pasti yang pernah Alkitab catat. Dan peristiwa ini juga yang mengagumkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar dalam Yesus Kristus. Mau menjadi manusia sama seperti kami, mati untuk dosa kami, bangkit, dan hari ini kami peringati terangkatnya Yesus ke surga, membuktikan bahwa iman Kristen itu bukanlah iman yang sembarangan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang kemudian hari ini mempersiapkan segala sesuatu bagi kami di sorga. Rumah bagi kami, sehingga dimanapun Tuhan Yesus berada yaitu di sorga. Ketika kami tidak ada lagi di dunia ini, kami pun berada di sana. Kami percaya juga orang-orang tua kami yang mati di dalam Tuhan, saat ini pun mereka bersama-sama dengan Yesus di sorga. Untuk itulah sukacita kami, tatkala kami menjadi pengikut Kristus, tatkala kami menjadi saksi, tatkala kami hidup dalam persekutuan, tatkala kami memberitakan Injil dalam pertobatan hidup kami, dan tatkala kami hidup dalam berkat sukacita Tuhan. Berkati kami sekalian dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga kami memperingati hari kenaikan ini bukan saja rutinitas gereja belaka, tapi menjadi momentum untuk kami memperkuat iman kami, untuk kami mempersatukan hidup kami dengan Engkau. Hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus memeteraikan firman ini dalam hati sanubari kami, sehingga bertumbuh menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya minta Jovan untuk mengantarkan persembahan di antara kita yang hadir pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan lihat barcode yang tertera di layar kaca Anda. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memberi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita menghentarkan dan mengumpulkan persembahan ini dengan pujian yang ketiga, nyanyian kemenangan iman nomor 207, jangan lupa nama Tuhan atau ingat akan nama Yesus. Walaupun dia sudah pergi ke surga, kita harus mengingat namanya. Saat kita susah, saat kita senang atau saat kita sedih, saat kita gembira, nama Yesus yang kita ingat. Nyanyian kemenangan iman nomor 207, jangan lupa nama Tuhan. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang baka. Ayat 2, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia.
indalah namanya. Suka surga yang baka. Interlude. Jemaat silakan berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat sebagaimana ada dalam rutin kita. Di ayat ketiga ini kita naikkan pujian ini. Bila mendengar namanya. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan telah menuntun hidup kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati tangan-tangan manis yang telah memberi dengan sukacita dalam segala kehidupan, usaha, pekerjaan, keluarga, masa depan, pelayanan, dan berbagai macam perjuangan hidup. Tuhan bersama-sama dengan kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan dalam doa syafaat ini, membawa hamba-hamba Tuhan dan keluarga jemaat Tuhan yang terus hari-hari ini berjuang dalam segala kondisi yang ada. Tuhan tahu keberadaan mereka. Tuhan melihat segala penderitaan, kesusahan hidup yang mereka alami. Kami tentu berharap melalui doa syafaat ini, kasih Tuhan melingkupi mereka, memperlengkapi mereka, dan bersama-sama dengan mereka. Pada kesempatan ini kami juga menyerahkan konferensi wilayah dan konferensi daerah di seluruh lingkup organisasi Gereja Kami Injil Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan dalam menyelesaikan tugas maupun dalam menerima tugas yang baru, sehingga organisasi kami, gereja kami boleh maju, bertumbuh, berdampak, berkembang dengan baik, dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga berdoa buat pelayanan dan program pendidikan Yayasan Dr. Setiono maupun pelayanan sosial lainnya. Tuhan memberkati yayasan ini, berbagai aktivitas yang dilakukan. Semata-mata yayasan ini ada di kota Palembang ini atau di tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Melalui yayasan ini juga banyak orang mengenal kami sebagai murid-murid Kristus. Kami dapat menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Keberadaan kami pun membangkitkan semangat mereka untuk berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Dan keberadaan kami pun semakin hari semakin membawa dampak yang baik kepada mereka. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami dalam proses penghentian pandemi COVID-19. Tuhan kiranya menolong bangsa kami, mengasihi bangsa ini. Belas kasihan-Mu turun ya Tuhan, sehingga setiap orang yang terpapar COVID-19, bahkan di beberapa daerah, bahkan di provinsi kami ini pun juga masuk dalam daftar zona merah. Kami berdoa supaya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk melihat situasi ini bukan situasi yang mudah, dan tetap berwaspada ya Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah bangsa negara kami dalam mengatasi pandemi ini, bahkan dalam mengatasi berbagai separatis-separatis yang ada di daerah-daerah yang ingin merusak keutuhan bangsa dan negara kami. Kaum-kaum ekstremis, bahkan mereka yang terus-menerus berupaya untuk menggantikan lambang dan dasar negara ini dengan keinginan mereka ya Tuhan. Hentikan itu ya Tuhan. Kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus-Mu menyadarkan mereka dan memberikan keteguhan hati kepada presiden wakil presiden kami
untuk memimpin bangsa dan negara kami, mensejahterakannya. Demikian juga dengan gubernur kami dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Berikan hikmat kepada mereka untuk dapat mensejahterakan bangsa, mensejahterakan kota, dan juga provinsi di mana kami ada. Sehingga kesejahteraan itu pun yang diusahakan merupakan kesejahteraan kami sebagai anak-anak Tuhan. Doa kami berkat Tuhan dicurahkan secara berlimpah-limpah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Sangihe. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Apabila ada saudara-saudara kami yang mengalami keadaan-keadaan susah di hari-hari ini ya Tuhan. Mereka sedang ditimpa bencana. Hiburkan dan kuatkan mereka. Secara khusus saudara kami yang ada di NTT dan sekitarnya. Dalam masa pemulihan. Baik rumah dan infrastruktur yang ada. Kiranya Tuhan menguatkan hati mereka untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan PWJ GKI Family Palembang. Dalam aktivitas hari lepas hari, dalam pembenahan-pembenahan, dalam berbagai pelayanan sosial yang lainnya, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keberadaan kami di lingkungan ini pun membawa dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Berkati tetangga kiri kanan muka belakang kami, supaya mereka juga merasakan kehadiran kuasa Tuhan dalam segenap kehidupan usaha rumah tangga mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pribadi lepas pribadi yang kebetulan menghadiri tempat ini maupun menyaksikan tayangan ini. Berkat Tuhan yang berlimpah atas hidup mereka. Dalam segenap perjuangan hidup pergumulan yang kami hadapi, kami tahu Engkau adalah Allah yang Immanuel, menyertai kehidupan kami, menyanggupkan kami dalam menghadapi segenap situasi yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah syafaat dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini kenaikannya di sorga, dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Untuk bersaat teduh. Demikianlah ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara, pemain musik, multimedia, dan berbagai aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Kiranya mempermuliakan nama Tuhan. Atas nama Gereja Kami Injil Indonesia PWJ Family Palembang mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Selamat berlebaran, selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, bukan hanya hari ini saja kita maaf-maafan, tapi seterusnya apabila kita menemukan kesalahan dan dosa dari saudara-saudara kita, kita juga memaafkan mereka.
Doa kami dalam pelayanan ini kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan akan melingkupi dan menyertai kita. Apabila Bapak Ibu Saudara merindukan pelayanan secara detail, konseling, bisa menghubungi nomor WA yang ada di layar kaca kita. Tim kami akan mendoakan dan bersama-sama menggumuli setiap pergumulan yang ada. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.